Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Biomodeling Biologi C 2018 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pengelolaan pencemaran air sungai. Anggota kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Anissa Febriana Susanti, saya sendiri Irna Rizky Kardila, dan Hadafiah Mutia Wiyandari. Berikut adalah beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada deskripsi kasus, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga formulasi masalah, yang keempat identifikasi sistem, dan yang kelima causal loop. Untuk yang pertama itu ada deskripsi kasus, di mana deskripsi kasusnya adalah suatu daerah dengan aktivitas pembuangan berbagai macam limbah pada aliran air sungai. Pemukiman warga, WC umum, pabrik, batik, hingga area pertanian berperan pada pencemaran aliran sungai tersebut, sehingga kualitas air sungai menjadi buruk. Yang kedua, analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan ini dibagi dua menjadi identifikasi stakeholders dan identifikasi kebutuhan stakeholders. Untuk identifikasi stakeholders-nya itu ada 4. Yang pertama masyarakat, yang kedua pemerintah daerah, yang ketiga pabrik batik, dan yang keempat pertanian. Untuk identifikasi kebutuhan stakeholders-nya yaitu meningkatkan kualitas air yang bersih sehingga air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, tujuan sistem. Di sini tujuan sistemnya itu ada 3. Yang pertama, mengurangi pencemaran air yang terjadi akibat adanya limbah rumah tangga, limbah air tinja, limbah pewarna batik, serta limbah pertanian yang dibuang ke aliran sungai. Yang kedua, meningkatkan kualitas air sungai sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan mengurangi pencemaran air sungai dan meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya ada formulasi masalah, yaitu ada identifikasi subsistem, identifikasi sub-subsistem, identifikasi subsistem sinergi dan kontradiktif, serta solusi pada subsistem. Yang pertama ada identifikasi dari subsistem, pemukiman warga, area WC umum, pabrik batik, dan area pertanian. Sedangkan identifikasi subsistem ada dari limbah tekstil, limbah cair rumah tangga, limbah padat rumah tangga, limbah cair WC umum, dan limbah padat WC umum, serta limbah organik sisa pertanian, limbah anorganik sisa pertanian. Selanjutnya ada identifikasi subsistem sinergi dan kontradiktif. Ya, yang pertama ada sinergi, yaitu jumlah WC umum semakin bertambah banyak, maka limbah cair WC umum semakin banyak. Sedangkan yang kontradiktif adalah pembuangan limbah organik sisa pertanian yang banyak, maka hasil produksi warga bertambah. Solusi subsistem kontradiktif diantaranya adalah daur ulang limbah pabrik, pembuatan septic tank, dan daur ulang sampah rumah tangga. Selanjutnya ada identifikasi sistem. Yang pertama hubungan antara subsistem, yang kedua formasi hubungan. Untuk identifikasi hubungan antara subsistem yaitu pada Jalan Indra Kila Desa Trusmi Kulon terdapat beberapa kawasan yang meliputi pemukiman warga, pabrik batik, dan WC umum. Dari ketiga kawasan tersebut dapat berpengaruh dalam pencemaran lingkungan terhadap air. Lalu ada hubungan antar subsistem yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk pada Jalan Indra Kila Desa Trusmi Kulon, pemakaian WC umum pun meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka limbah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat pun meningkat. Selain itu, apabila minat masyarakat terhadap batik meningkat, pabrik akan memproduksi lebih banyak batik dan limbah pun meningkat jumlahnya. Adanya area pertanian juga terganggu akibat limbah yang dibuang ke sungai. Hal ini dikarenakan air yang digunakan untuk mengairi pertanian tersebut berasal dari sungai. Apabila sungai tercemar, maka kualitas hasil tani pun akan menurun. Lalu selanjutnya ada formasi hubungan. Untuk formulasi yang sinergi itu sebanding, maka semakin banyak area WC umum, semakin banyak pula limbah cair yang dihasilkan oleh WC umum tersebut. Lalu untuk yang kontradiktifnya,
berbanding terbalik. Jadi semakin banyak limbah organik sisa pertanian, maka hasil produksi warga semakin berkurang. Selanjutnya yaitu casual loop, di mana kita di sini akan membahas tingkat limbah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada dua macam, yaitu yang mempengaruhi dengan positif dan negatif. Untuk yang positif itu ada beberapa, yaitu pembuatan septic tank, pemerintah, jumlah sampah mempengaruhi daur ulang dengan positif, pabrik batik, pengolahan air limbah, dan pertanian. Untuk yang negatifnya itu beberapa, yaitu pemukiman, masyarakat, WC umum juga mempengaruhi negatif untuk tingkat limbah, dan pertanian mempengaruhi negatif untuk tingkat limbah. Next. Selanjutnya ada stock close skenario-nya, di mana di sini tingkat limbah pertama itu ada 100%, jadi dikatakan sungai ini itu benar-benar tercemar. Maka dari itu dengan dilakukannya daur ulang, pembuatan WC umum yang disertai dengan pembuatan septic tank, lalu ada pabrik batik yang dikelola limbah airnya, maka tingkat limbah ini yang awalnya sangat tercemar dari angka 100 ini dapat terus-menerus menurun. Lalu selanjutnya kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan jumlah septic tank pada WC umum. Lalu yang kedua, meningkatkan kegiatan daur ulang sebelum sampah dibuang. Dan yang terakhir, dilakukan pengolahan limbah air pada sungai. Ya, yang selanjutnya mungkin kami akan menayangkan stock and flow yang pada power sim kami. Silahkan kepada Saudari Febri. Ya, alhamdulillah dari data-data yang kami buat dapat dimasukkan dalam tabel dan grafik yang ditunjukkan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.